Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojok Podcast semuanya. Pada video kali ini saya kedatangan tamu cantik ya, cantik banget maksudnya. Mumpung beliau ada di sini, saya jadi bikin temu janji dengan beliau. Boleh saya sapa dulu. Di sini ada Teh Ayu Maining Tias. Ya nanti nama lengkapnya mungkin saya tuliskan di bawah ya Teh ya. Boleh. Gitu. Untuk hari ini kita ngobrol apa Teh? Ngobrol apa ya? Banyak yang mau diobrolin sebenarnya. Kayak mungkin pertanyaan yang pertama itu kesibukannya lagi sibuk apa Teh sekarang? Ini aku nggak boleh kenalan dulu. Oh iya oke kenalan dulu silakan. Oke, aku Ayu. Aku adalah seorang perekam medis di salah satu rumah sakit pusat BUMN di Jakarta. Kesibukan aku ya, tadi langsung aja ya Bu. Kesibukan. Oke, aku sekarang sibuk sambil kuliah, kerja juga gitu. Oh, kuliah sambil kerja. Nah, kuliah sambil kerja, betul. Nanti mungkin boleh di sela-sela obrolan kita di-spill namanya boleh mungkin ya Teh ya? Boleh. Karena saya juga melihat Teh Ayu ini lumayan aktif juga di salah satu media sosial rumah sakit tersebut untuk menceritakan tentang tupoksinya apa kalau nggak salah. Sebagai perekam medis itu kerjanya ngapain aja sih gitu ya? Mungkin kita lebih santai gitu aja ngobrolnya ya. Nanti boleh silakan nanti. Teh Ayu ini pekerjaannya apa saja sih gitu. Nah tadi kuliah sambil kerja. Berarti sekarang ngambil program studi apa Teh? Sekarang lagi lanjut S1 program studi manajemen informasi kesehatan di salah satu universitas swasta di Jakarta di Esa Unggul. Oh di Esa Unggul. Oke. Berarti sudah tahap mana sekarang Teh tahun ini nih? Tahap skripsi. Aku lagi tugas akhir skripsi aku. Semoga sukses Teh Ayu gitu ya. Nah, skripsinya tentang apa Teh kalau boleh diinformasikan ke teman-teman? Judul skripsi aku tentang BPJS, faktor-faktor penyebab pending claim BPJS sih. Wah, itu jadi ini ya, sekarang masih hits banget. Lagi hits banget tuh masalah tentang pending claim itu ya. Saya pertanyaannya apa lagi ya Teh? Saya lupa tadi ya. Karena terpesona oleh Teh Ayu. Bisa banget. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang tadi tentang di luar atau masa lalu sebelum masuk ke rekam medis ya. Tadi Teh Ayu cerita lagi kuliah sambil kerja. Berarti sibuk banget dong? Dibilang sibuk banget ya enggak sih. Sebenarnya kan tergantung kita untuk manage waktunya gitu. Karena kan sekarang lagi masih online ya kalau aku. Jadi tinggal skripsi, tinggal bimbingan online aja. Jadi nggak harus ke kampus gitu. Kalau misalnya sebelum pandemi itu 2000 berapa ya? 2019 ya? Nah itu masih aktif ke kampus. Cuma sekarang udah nggak sih, tinggal skripsi aja, tinggal bimbingan aja. Oh bimbingan aja ya. Nah Teteh kan pasti kerja dari jam berapa sampai jam berapa Teh? Kalau kerja aku 5 hari kerja. Dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Oh office hour ya berarti ya? Betul. Berarti nggak ada shift, nggak kena shift? Aku tidak. Nggak kena shift. Lah terus kuliahnya di jam berapa itu? Waktu dulu sebelum itu biasanya jam 5 sore mulai. Itu seringnya jam 5 sore kalau enggak habis maghrib gitu. Sampai jam 9 atau jam 10 malam sih. Masuknya berarti kelas karyawan kayaknya itu extension gitu ya. Oke. Nah, selama durasi perkuliahan kan pasti ada tugas juga ya. Berarti dikerjakannya di sela-sela bekerja atau off kerja nih? Kalau misalnya tugas sih kadang kalau jam istirahat gitu aku kerjain karena kan memang sistemnya offline dan online ya. Jadi ada beberapa tugas yang memang kita input atau kita kirimkan tuh secara online gitu. Jadi bisa dikerjain di jam-jam sela-sela jam kantor gitu. Oh berarti memang sudah sistem online dan offline-nya itu sudah dari sebelum pandemi justru ya? Iya, di S1 karena kan ini kita ya? kelas karyawan kan. Kalau kelas reguler beda lagi. Oh kelas reguler beda lagi. Nah tadi saya penasaran Teh Ayu ini di rumah sakit bagian apa Teh? Aku bagian statistik laporan eksternal. Oh laporan eksternal, berarti bukan coder ya teman-teman ya? Tapi aku juga coder. Oh gitu? Coder lewat inap. Nah berarti itu tuh memang ada di 2 pos yang dijadikan satu atau memang satu tupoksi itu Teh? 2 pos jadi 1 sih. Oh 2 pos jadi 1, berarti Teh Ayu. Nah membaginya kapan saat jadi coder, kapan jadi statistik gimana tuh? Ini mah hanya sebagai mungkin gambaran buat teman-teman aja ya. Karena kan setiap rumah sakit pasti beda kan ya. Kalau untuk laporan eksternal kan biasanya tuh
waktu-waktu sibuk untuk orang statistik tuh akhir bulan gitu. Ada beberapa juga sih laporan harian yang aku kerjakan, cuman memang tidak terlalu hektik banget, jadi masih bisa disambi untuk coding rawat inapnya gitu. Itu dalam 1 hari berarti ya? Iya, karena kan kalau rawat inap berarti pasien pulang rawat langsung dikode. Langsung dikoding. Oke, langsung dikoding. Nah, sampai sejauh ini berarti Teteh sudah berapa lama bekerja di tempat ini? Jalan tahun ke-5 gitu, karena aku dari 2017 udah di rumah sakit pusat ini. Sebelumnya itu aku sempet kerja juga di salah satu rumah sakit swasta ibu dan anak di Cirebon gitu, cuman 8 bulan lah. Suka dan dukanya apa Teh? Lebih terkait pekerjaan mungkin? Pekerjaan ya, lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Happy karena dijalanin dengan ya udah happy aja gitu, walaupun memang gimana ya, mau disedihin, mau dikeluhin juga yang bisa ngerubah kehidupan sendiri ya, diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja. Quotes-nya Teh Ayu nih ya, quotes Teh Ayu. Nah, ini yang saat ini dikerjakan, kalau boleh tahu nih, ini sebenarnya passion-nya Teh Ayu apa enggak sih? Sampai saat ini nih pekerjaan yang dijalani. Kalau dibilang passion tidak ya pasti. Tidak, jujur ya tidak gitu. Tapi memang sudah jalannya dan memang harus dijalanin. Ya udah, awalnya tuh memang aku sama sekali nggak tahu tuh tentang rekam medis gitu. Nah, terus kenapa bisa ke rekam medis ini? Awalnya memang dianjurkan sama teman gitu. Salah satu teman yang kerja di rumah sakit. Terus bilang, udah deh lo masuk rekam medis aja gitu. Karena memang lapangan pekerjaan lagi banyak saat itu. Seingat aku 2013 aku masuk Poltekkes. Ya udah akhirnya tahu salah satu ada universitas negeri ya. Aku juga belum tahu banget saat itu. Akhirnya aku coba untuk daftar lah, ikut tes segala macem dan lulus gitu. Berarti atas rekomendasi tadi ya? Atas rekomendasi teman, dan akhirnya ya seiring berjalannya waktu kan kita menjalani, mencari tahu, mendalami gitu. Tipsnya Teh, tadi langsung tips tadi. Kan Teteh tuh berarti dari pas awal ibaratnya belum ada gambaran sama sekali ya? Belum. Nah, kan pasti akan ada merasakan lika-liku menjalani perkuliahannya. Ada tipsnya nggak buat mencintai itu selama kuliah? Kalau dibilang mencintai butuh waktu yang lama untuk mencintai pekerjaan ini gitu. Tipsnya ya, apa ya? Ini nih salah satu aku seneng kerja karena aku juga suka usaha kan gitu. Nah aku inget banget itu zaman kuliah kan emang aku anaknya nggak yang pintar banget gitu kan, nggak pintar banget juga ya lumayan gitu. Bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti, yang penting nggak diremet ya. IPK masih di atas 3, itu penting. Nah aku juga di kuliah itu ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan gitu. Aku senang banget tuh. Jadi kuliah sambil usaha gitu. Zaman kuliah tuh ya untuk mengisi kebetean aku gitu dengan tugas-tugas yang banyak kayak coding gitu kan. Itu coding kan emang harus kita ngerti banget kan, Bu. Ya aku jualan gitu teman-teman, aku sambil menerapkan yang namanya mata kuliah wirausaha itu gitu. Terus juga yang pasti kan karena aku juga sukanya main sama temen gitu. Jadi kuliah tuh buat tempat aku sosialisasi juga gitu sama orang lain gitu. Artinya kan bukan cuman ilmu akademis yang harus bagus gitu, tapi komunikasi dan ilmu sosial sama orang lain, interaksi sama orang lain juga harus diterapkan gitu, biar kita tuh nggak kaku-kaku banget lah ya gitu. Karena poin yang paling penting justru nomor 1 tuh komunikasi ya Teh. Betul. Nah saya juga inget banget dengan Teh Ayu ini. Teh Ayu lumayan aktif pernah ikutan lomba. Saya inget banget karena waktu itu kita bareng-bareng. Iya. Ya kita jauh ke Malang ya kalau nggak salah ya kita ya. Ke Malang apa kemana? Malang sama Jogja. Iya Malang tapi Jogja saya nggak ikut deh kalau nggak salah. Iya, tapi Malang saya bareng banget sama Teh Ayu ini. Itu vibes-nya itu vibes apa ya? Kebahagiaan mengikuti satu perlombaan, bener nggak sih? Jadi dinikmati, bangga gitu loh. Bangga nih, gue pernah ikut nih gitu, walaupun memang belum menang. Tapi itu adalah poin juga Teh. Maksudnya tadi saya sempat terkesima ngeliat bahasa Teh Ayu itu adalah buat ternyata bukan hanya mencari teori aja ya, ilmu tentang teori. Betul. Ya. Nah, sebetulnya dari yang Teh Ayu pernah, apalagi tadi sudah sempat di rumah sakit juga sebelumnya, sebenarnya berapa persen perbedaan antara teori dan praktiknya di
tempat kita bekerja? Kalau menurut aku ya 50-50 sih sebenarnya. 50, oke. Iya, maksudnya kalau misalnya di teori kan memang kalau kita mau idealis ya, sebagai mahasiswa atau mahasiswa baru yang baru lulus gitu, kayak menemukan pasti banyak hal-hal yang beda gitu. Di dalam praktiknya sendiri di rumah sakit itu kan memang kita lebih ke menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan tentang sistem di rumah sakitnya seperti apa, manajemen di rumah sakitnya seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa ikut alur itu gitu. Kita nggak bisa yang saklek kita harus A gitu. Tapi ya kita harus menyesuaikan sih, adaptasi sih yang paling penting di tempat kerja. Oke. Jadi ternyata adaptasi ya Teh yang paling penting ya. Penting banget. Ya kita kan serius banget ya ini ya. Iya nih gimana dong. Harus lebih cair gitu karena sebetulnya kalau mungkin boleh nggak sih Teh nanti Instagram Teteh saya taruh di description box boleh, juga. Boleh. Ya buat teman-teman. Follow ya. Ya buat teman-teman nanti yang akan boleh nge-DM boleh nggak sih Teh? Boleh banget. Boleh banget gitu. Nanti dituliskan di sini Instagramnya Teh Ayu. Kalau email kayaknya nggak usah deh, cukup Instagram aja ya. Cukup. Karena sekarang media sosial juga lumayan berguna juga buat teman-teman, terutama di sini tuh subscriber saya itu Teh ada dari teman-teman dari SMA mau lanjut kuliah, ada juga yang sudah lulus D3 rekam medis. Tapi mau lanjut lagi tuh kemana sih kira-kira? Nah, nyambung ke yang tadi, kenapa Teh Ayu milihnya itu di S1 Manajemen Informasi Kesehatan? Kenapa nggak yang lain? Karena kalau kita tahu kan sebenarnya boleh ya ke sarjanaan lain. Tapi kenapa Teh Ayu milih itu? Ini dari dalam hati banget nanti yang dijawabnya. Karena biar sejalan ya, biar linear aja gitu, biar sama aja. Gitu. Itu aja sih alasannya. Kalau mata kuliahnya emang lebih ke arah apa sih ini yang S1 Manajemen Informasi Kesehatan nih? Lebih banyaknya ke mendalami statistik ya, manajemen data sih. Manajemen data. Iya. Berarti kalau coding masih ada lagi nggak nanti pada coding sudah tidak ada, untuk lanjutan ekstensi itu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Berarti mata kuliahnya sistem mungkin Teh, sistem. Sistem cuman sekilas aja sih. Oh, cuma sekilas. Cuma 1 semester aja sih kalau untuk sistem. Oh. Berarti lebih ke manajemen data ya buat teman-teman yang minat ke statistik. Untuk manajemen data kan memang sejalan banget nih sama pekerjaan yang aku kerjakan di rumah sakit gitu sebagai petugas statistik gitu. Jadi ya itu sih yang berguna banget buat aku. Gitu. Terus selanjutnya Teteh rencananya nih, saya mau tahu Teteh rencana impiannya ini selama mungkin 3 tahun ke depan nih mau apa sih? Impian, oke. Impian 3 tahun ke depan pengennya under 30 tahun udah S2. Amin. Amin. S2. Terus menikah pasti. Ya, Terus ya pengennya sih pengennya bisa ngajar. Gitu. Akademisi berarti ya? Iya, pengen banget itu. Mungkin itu aja sih untuk sekarang. Untuk rencana atau kepengennya 3 tahun ke depan gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih dalam list saya. Ingat nggak dulu buat KTI-nya tentang apa? Ingat banget. Ingat nggak tentang apa tuh? KTI-nya tentang coding. Coding tapi aku lupa ketepatan coding sih kayaknya. Iya. Ketepatan coding di salah satu rumah sakit di Cirebon. Oke. Waktu zaman kuliah itu akhirnya memutuskan, berarti Teh Ayu kan lulus 2013, 14, 15, 16 ya? Setelah itu langsung lanjut kuliah lagi atau memang belum? Oh enggak, setahun aku kerja dulu. Oh, setahun kerja dulu. Nah, memutuskan untuk kuliah tuh kenapa? Memutuskan untuk kuliah, karena gini, memutuskan sesuatu kan memang pertimbangannya banyak ya. Aku memutuskan kuliah lagi karena memang aku punya target gitu kan. Ketika memang aku punya target dan tujuan ya aku harus menata strategi untuk ke arah sana gitu. Kalau misalnya aku mikirnya kalau misalnya aku cuma D3 doang gitu kan, mungkin ilmu aku berkembang gitu, tapi secara formal ya hanya di situ saja gitu kan. Sementara untuk menunjang karir butuh gitu, sangat butuh sekali untuk kuliah. Makanya aku memutuskan untuk aku harus lanjut dan harus kuliah lagi gitu. Oke. Passion, motivasinya di situ ya? Iya, betul. Saya mau komentari nih, Teh Ayu nih saya sempat lihat di media sosial nih aktif dalam kegiatan CSR mungkin ya? Iya. Corporate Social Responsibility-nya rumah sakit, tempat bekerja ya. Itu kenapa memilih untuk ikut CSR?
Kebetulan dipilih waktu itu. Oh, dipilih, oke. Dipilih sama manajemen rumah sakit sama humas rumah sakit untuk mewakili rumah sakit sebagai perekam medis melakukan promosi apa namanya tentang bidang keilmuan aku gitu. Oh, jadi mempromosikan pekerjaan ya mungkin ya? Iya betul. Biar apa ya? Biar karena kan memang apa namanya di media sosial tentang rekam medis itu kan masih sangat jarang kan. YouTubernya juga ya mungkin kita gitu ya yang terkenal, alhamdulillah. Bisa diundang juga bersyukur banget. Lebay banget sih. Ini kita kayak resmi banget loh. Biasanya tidak seresmi ini ya teman-teman ya. Biasanya tuh kita pokoknya gitulah nanti juga. Kita rame banget. Cuman nggak apa-apa lah agak resmi dikit. Gitu kan. Aduh. Ya itu tadi apa sampai mana? Sampai tadi dipilih untuk mempromosikan pertama di media sosial agak terbatas sebenarnya. Dipilih gitu kan memang untuk promosi tentang rekam medis kan memang informasinya kurang menurut aku ya di media sosial gitu. Akhirnya itu salah satu apa ya namanya? Mungkin bisa dibilang rencananya rumah sakit ya, bukan rencananya rumah sakit ya, apa ya bicaranya? Program untuk program humasnya rumah sakit gitu terkait dengan bidang-bidang apa saja sih yang ada di rumah sakit tuh gitu kan, karena orang mungkin kalau misalnya orang awam tahu rumah sakit tuh paling dokter, perawat, bidan gitu kan. Kemudian ya orang tahu rekam medis, radiologi, ya salah gitu ya. Salah, makanya lah di situ ada yang namanya program dari CSR itu terkait dengan bidang-bidang apa saja yang ada di rumah sakit, termasuk rekam medis gitu. Oke. Justru saya apresiasi ada juga ternyata manajemen ya, pihak manajemen rumah sakit yang appreciate ke situ gitu loh Teh, karena ya tadi dari keterbatasan, selain itu juga kayaknya jarang ya biasanya dari pihak manajemen agak aware dengan rekam medis gitu terutama. Nah, Teh Ayu tadi balik lagi ke pertanyaan pertama, tadi bekerja dari jam 8 sampai dengan jam 4 ya. Betul. Kemudian itu bergantung dari jumlah pasien atau memang durasi pekerjaan yang laporan tanggal 5 nih gitu-gitu. Sibuknya tuh di tanggal-tanggal di saat-saat kapan aja? Sebenarnya tiap hari juga sibuk karena ada beberapa laporan statistik yang memang dikerjakannya harian gitu. Tapi akhir bulan lebih sibuk lagi karena kita punya target per awal bulan untuk laporan eksternal rumah sakit. Dan laporan eksternal kan banyak sekali ya. Contohnya, aku boleh kasih tau contohnya? Boleh banget dong. Untuk statistik laporan eksternal itu ada, kalau di DKI ya ada surveillance kesehatan. Itu punya DKI sendiri sepertinya. Terus online juga, itu Teh? Online itu. Oke, online. Seperti laporan kematian, mortalitas, terus KLB juga. Terus ada juga laporan bulanan itu seperti laporan HIV. Gitu. Laporan HIV itu sifatnya nasional sih. Dan pasti semua rumah sakit di Indonesia pun wajib untuk mengerjakan itu. Terus juga ada laporan keracunan juga, itu ada. Laporan keracunan. Tapi itu DKI mungkin itu ya? Itu se-Indonesia. Se-Indonesia, oke. Tapi nggak tahu nih kalau di Cirebon iya. Di Jakarta. Itu aktif. Online juga Teh? Online, di link BPOM. Gitu. Nah itu juga mungkin buat teman-teman nanti yang ngambil kasus tentang keakuratan kode terkait dengan keracunan juga mungkin bisa lihat dari websitenya DKI mungkin ya lebih tepatnya. Karena kalau saya di Cirebon mungkin barangkali ada teman-teman juga yang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau Cirebon saya juga belum tahu Teh Ayu. Tapi kayaknya untuk keracunan sendiri itu nasional Bu. Oh gitu. Karena pakai link, bukan link DKI sih. Kemenkes berarti ya? BPOM, badan. Oh BPOM, sorry BPOM itu Badan pengawasan obat dan makanan. Makanan. Iya betul. Oh gitu. Di BPOM-nya sendiri kita online. Kalau misalnya kita menemukan kasus keracunan itu langsung kita input ke link itu. Oh, nah gitu. Pernah pengalaman Teh Ayu nih itu ada kasusnya? Selalu ada? Selalu, pasti. Oh selalu ada? Iya. Berarti tidak, kalau BPOM kan tadi definisinya kalau di saya pemahaman berarti makanan saja atau dengan obat-obatan dan lain-lain sebagainya? Kasus yang diambil misalnya contoh gigitan ular itu masuk keracunan. Snake bite ya. Ya betul. Kemudian keracunan makanan, terus kasus bunuh diri misalnya gitu-gitu itu masuk ke dalam kasus keracunan. Kasus keracunan, wah itu berarti sebetulnya sudah ada ya, hanya mungkin
di kami di sisi akademisi, mungkin nanti juga akan sebagai tambahan buat teman-teman yang lagi kuliah juga nih. Selain itu ada lagi nggak? Tadi surveillance HIV tadi ya, kematian. Terus apa lagi registrasi kanker mungkin? Apa nggak masuk? Kanker juga ada, TB ada, TB itu. Terus sebentar, aku agak malaria itu masuk sendiri. Ada laporannya masuknya ke eksternal berarti ya? Malaria eksternal. Kemudian yang di zaman kuliah nih, RL. Oke, RL itu juga wajib kan malah ya lebih? Wajib itu, ada yang tahunan kan, laporannya ada tahunan, ada juga bulanan gitu, itu wajib. Terus, ada lagi COVID yang terupdate gitu. Ini. Apalagi ya, banyak sih, karena kan kalau untuk laporan eksternal tuh dia dinamis gitu. Kalau misalnya ada kejadian, langsunglah dibuatkan gimana sih caranya biar melaporkannya tuh lebih mudah gitu. Kayak waktu itu COVID kan itu baru ada banget. Nah itu juga kan untuk regulasinya berubah-ubah terus gitu. Selalu diupdate ya? Selalu diupdate gitu, mengikuti perkembangan data yang ada kan. Saya mau nanya lagi kan, berarti Pak, ini pekerjaan tupoksi ini, job desk ini sekarang ini sudah pernah terbayangkan belum sebelumnya? Kalau tadi kan kuliah ya, kalau tadi sekarang pekerjaan yang sekarang? Belum sih. Belum, tapi lebih seru kayaknya ya? Seru banget sih di statistik. Daripada mungkin gini, kalau zaman aku kerja di Cirebon itu kan, semua pekerjaan dasar rekam medis itu aku kerjain. Iya, oke. Filing berarti. distribusi, pendaftaran? assembling. Pendaftaran enggak. Pendaftaran enggak, oke. Terus tentang asuransinya juga. Kemudian pokoknya semua aku kerjakan gitu. All in ya? All in. Ya, semua lah. Semua. Gitu. Ya akhirnya sampai aku memutuskan untuk resign. Akhirnya dapet yang di sekarang ini alhamdulillah itu lebih terarah gitu. Tupoksi aku sebagai petugas statistik gitu. Lebih lebih menyenangkan karena komunikasi sama pihak luar lebih banyak. Nah itu dia. Berarti sejauh mana sih Teh Ayu ini kontribusi dengan bukan kontribusi, bekerjasama dengan pihak eksternal dari unit rekam medis sendiri tuh apa saja misalnya Teh? Misalnya sama orang kementerian gitu. Kementerian tuh ngapain aja misalnya? Tadi handle laporan atau gimana? Kalau sama orang kementerian misalnya lagi in banget aku soal COVID itu. Karena kan memang regulasinya banyak yang berubah gitu kan, akhirnya kita tuh harus banyak bertanya gitu. Ini gimana nih soal update terbaru gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu kan kita harus tanya ya. Nah itu lebih banyak komunikasi di situ tentang regulasi, tentang juga informasi terkait COVID itu gitu. Tiap tahun tuh kayaknya setahun beberapa kali berubah sih. Sampai ada versi ketiga sekarang terakhir. Gitu. Untuk peraturan nih berarti itu ya? Iya. Rule-nya ya, maksudnya aturan. Ada versi pertama, COVID itu ada laporan versi pertama. Versi pertama tuh lebih ke data individu. Kemudian di versi kedua berubah. Lebih ke agregat angka aja. Berapa jumlah pasiennya aja gitu. Berarti gabung aja dari individu. Nah, di versi ketiga balik lagi ke versi pertama. Cuma lebih diupdate untuk informasi medisnya lebih banyak aja gitu. Itu online berarti? Online. Tiap ada pasien dilaporkan gitu. Tadi kementerian, ada lagi nggak pihak lain mungkin yang? Mungkin suku dinas gitu ke bawah-bawahnya. Terus juga yang pasti dengan rumah sakit lain gitu. Kita harus komunikasi karena kan misalnya untuk laporan nasional deh gitu. HIV gitu kan, itu kan laporan nasional yang dimana satu pasien punya satu nomor registrasi nasional gitu. Jadi ketika memang ada pasien HIV yang rujuk masuk atau rujuk keluar, kita komunikasi dengan rumah sakit yang bersangkutan gitu. Oke. Jadi itu juga sepertinya memberikan tempat buat kita yang suka komunikasi ya Teh. Karena kan kita lebih senang berkomunikasi kayaknya ya. Menyenangkan. Sekali, bertambah ilmunya, bertambah teman juga gitu. Terus tadi misalnya pada saat Teteh lagi bekerja nih, terus apakah juga menghandle kerjaan lain? Misalnya, saya pertanyaan di sini adalah ketika misalnya ada keluar kota gitu, dinas luar kota, ada pekerjaan lain yang harus dihandle, itu Teteh juga menghandle tersebut nggak? Kayak misalnya aku dinas luar kota gitu.
Itu kan termasuk ke dalam kewajiban ya. Oke. Itu pasti aku handle sendiri sih. Karena laporan eksternal kan memang hanya aku gitu kan. Oh, jadi memang hanya Teh Ayu aja di sana. Udah dibagilah gitu. Ada eksternal, ada internal di rumah sakit. Dan untuk eksternal memang hanya aku. Kalau misalnya memang aku harus dinas dan meninggalkan pekerjaan di kantor, aku kerjanya dari rumah gitu, dari luar kantor. Gitu. Oke. Sebetulnya ada berapa orang preka medis di lokasi tempat Teteh bekerja sekarang? Preka medisnya ya? Iya, preka medisnya. Itu ada 3. 3 orang. Ya, pure reka medis. Pure reka medis. Jumlah pasiennya kira-kira berapa Teh satu hari di rumah sakit tersebut? 500? Kira-kira ya. Ratusan, tapi aku nggak pasti berapa ratusnya, tapi pasti ratusan. Oke. Gitu. Total karyawan reka medis berarti unit reka medisnya ada berapa? Untuk unit reka medis, karena kan sekarang baru ya regulasinya gitu. Kalau yang kemarin kan memang informasi reka medis itu berdiri sendiri gitu. Sekarang tuh udah dengan unit BPJS udah nyatu. Waktu kemarin belum. Sekitar 25 lah sebelum menyatu itu. Sebelum menyatu. 25 orang. Gitu ya. Dan itu tadi hanya 3 ya reka medisnya. Iya. Nah, menurut Teteh nih, kira-kira bagaimana sih kansnya reka medis untuk mungkin 3 sampai 5 tahun mendatang tuh masih menjanjikan atau tidak? Sangat. Sangat ya? Sangat. Nanti mungkin ada informasi untuk lowongan kerja kali ya. Nah, gitu. Tapi memang agak lama sih. Iya. Oke. Nah, itu juga kan informasi yang mungkin bahwa kita boleh menyebutkan bahwa profesi kita ini masih ngehits juga sampai dengan saat ini gitu kan ya Teh? Sangat dibutuhkan sekali sih. Oke. Sekarang boleh games Teh? Boleh dong. Teteh boleh sekarang minum dulu ya. Makasih. Saya juga sambil minum bentar. Kenapa? Kameramen masih buat. Ini gamesnya itu jawab cepat ya Teh. Oke. Jadi sebentar saya cari dulu pertanyaannya. Apa tuh? Sudah saya list. Minum Bu. Monggo. Oh iya monggo. Oke, saya minum dulu ya. Boleh. Cheers dulu dong kita. Oh iya, cheers dulu ya. Ini panas banget ya teman-teman ya ngomong-ngomong siang ini nih. Cirebon. Luar biasa panasnya. Ya, terutama jam-jam sekarang kita lagi syuting jam 10.37 Teh. Betul. Itu sengatannya. Di bawah matahari siang. Nah. Oh iya, matahari siang. Ada 1 2 3 4 5 6 pertanyaan. Jawab cepat ya Teh. Jadi di sini nggak usah kayaknya karena semua orang akan jawabannya akan balik lagi menurut pendapat masing-masing gitu. Tapi saya mau lihat dari versi Teh Ayu nih. Oke. Yang pertama. Siap. Kerja, kuliah. Kuliah. Coding atau pelaporan? Pelaporan. Puskesmas atau rumah sakit? Rumah sakit. Seminar atau pelatihan? Pelatihan. Oke. Akademisi atau praktisi? Akademisi. Kesehatan atau non kesehatan? Kesehatan. Langsung cepat banget ya jawaban Teh Ayu nih. Ini nggak ada gimmick ini loh persiapan jawaban loh ya. Ini saya baru cari pertanyaannya barusan banget nih. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan apa? Nikah atau karir? Aduh. Iya jangan itu malah itu terakhir aja kali ya. Tapi cewek tuh selalu kenapa? Saya ingat banget tuh pertanyaan itu ada di Najwa Shihab Teh. Kenapa cewek selalu ditanyakan hal seperti itu? Karena sebenarnya bisa sejalan itu sebenarnya antara karir atau nikah tuh pasti sejalan, nggak ada yang harus dipilih, bener nggak sih? Iya. Apple to apple banget. Iya bener gitu. Harusnya karir atau tidak berkarir gitu. Iya bener. Kan? Tapi tidak berkarir juga nggak mungkin Teh. Tidak berkarir kan bukan berarti tidak bekerja tuh bukan berarti tidak berkarir. No, definisi tidak berkarir itu apa? Iya, maksudnya. Indikatornya gimana? Nah, ya kan? karena ibu rumah tangga pun itu sebetulnya definisi tetap berkarir. Misalnya dia membuat wirausaha. Kalau teman-teman tahu, ini sambil jangan dikat ya. Teman-teman lihat di media sosialnya Teteh Ayu ini, beliau juga itu sering banget tentang review-review kosmetik ya. Iya. Jadi Teh Ayu ini selain berwirausaha juga, beliau ini adalah sebetulnya konten kreator juga. Waduh. Gitu karena saya ingat banget Teh Ayu dulu pernah bekerja di salah satu lembaga hukum kalau nggak salah malah. Kalau saya nggak salah malah pernah bekerja di lembaga hukum magang ya kalau nggak salah waktu itu ya. Betul, itu sebulan. Tapi sebulan itu berada di dunia luar reka medis pastinya. Pasti. Di mana membutuhkan komunikasi justru di situ. Iya, pasti. Iya kan? Nah, itu juga. Jadi teman-teman nanti silakan cek di media sosialnya Teh Ayu ini. Akan banyak informasi yang bermanfaat, terutama kesibukan day life-nya Teh Ayu ini. Terlalu sibuk saya. Oke. Gitu. Nah,
Ini pertanyaan terakhir Teh, bukan terakhir mulu ya. Terakhir itu saya mau mungkin dari Teteh pesannya untuk teman-teman yang saat ini masih berkuliah di D3 Reka Medis itu kira-kira apa? Pesan dari aku ya, oke. Buat teman-teman yang masih kuliah D3 Reka Medis atau misalnya lanjut untuk S1 Reka Medis atau segala macam lah, tetap semangat ya, pokoknya tetap semangat. Emang sih hidup tuh berat gitu, maksudnya kalau dijalanin memang berat, apalagi kalau nggak dijalanin lebih berat lagi gitu. Jadi dinikmatin tapi harus punya target gitu. Walaupun mulur, tapi yang penting masih on track aja. Berdoa, berusaha, baik sama orang, etika yang pasti. Etika itu harus benar-benar kita jaga banget. Bukan berarti kita menjunjung senioritas, tapi kita harus menerapkan yang namanya etika berkomunikasi sama yang lebih tua, sama rekan sejawat gitu. Itu penting banget sih dalam hidup menurut aku. Sip, terima kasih Teh Ayu. Terima kasih sudah hadir di Pojok Podcast ini. Terima kasih juga atas waktunya sampai jauh-jauh datang ke Cirebon untuk menghadiri dan berbagi inspirasi hari ini. Mungkin demikian teman-teman Pojok Podcast. Nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber lain di episode yang lain juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa nanti dicek di media sosialnya Teh Ayu dan juga nanti saya akan sisipkan ada link beliau keaktifannya di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.